Bakat alami unik anak ini adalah belum pernah belajar bulu tangkis, hanya melihat jejak orang lain, langsung mempelajari langkah kaki lawan. Lawan dipimpin jauh olehnya. Pada saat itu, semua orang tidak pikir nama Lee Tongfi Datuk akan terkenal di seluruh dunia. Bertahun-tahun kemudian, Lee Tongfi lahir dalam keluarga yang miskin. Pertama kali menonton bulu tangkis di Olimpiade. Sudah ingin bermainnya, dia juga ingin menjadi pahlawan seperti itu. Dia dengan tegas mengatakan kepada ayahnya, suatu hari, ia juga ingin mewakili negaranya dalam kompetisi bulu tangkis. Tidak tahu kemampuannya, terlalu percaya diri. Dia dimarahi ayahnya. Pada saat itu sebuah raket berharga $89 Amerika Serikat. Dia tidak punya uang untuk beli. Tanpa raket, dia menggunakan pot untuk berlatih keras. Wah, ini dia ya. Cari. Tetangga melihatnya dan mengira dia gila. Dia mengajak anak laki-laki tetangganya untuk berlatih dengannya. Tapi kekuatan bagian bawah pot terlalu kuat. Bocah itu jatuh ke tanah. Dia membuat masalah besar. Tidak lama kemudian kompetisi bulu tangkis sekolah dasar dimulai. Dia meminta guru untuk meminjam raket. Wajah guru itu penuh dengan penghinaan. Raket tidak ada. Gimana bisa bermain bulu tangkis? Tetapi pada saat ini, seseorang melemparkannya raket. Pertama kali bermain dengan raket, dia langsung memenangkan kontes dengan jenius yang luar biasa. Setelah kompetisi, Paman Lei memberinya raket. Dia sangat senang dan membawa piala tersebut pulang. Tapi dimarahi oleh sang ayah. Dalam kemarahan, sang ayah memecahkan raket. Tidak izinkan dia bermain bulu tangkis lagi. Keesokan harinya, seorang paman mengundangnya berpartisipasi dalam kompetisi bulu tangkis amal. Dia baik bisa bermain bulu tangkis maupun bisa mengumpulkan uang untuk membantu orang. Dia percaya paman itu. Dia tidak tahu sebenarnya ini kasino bawah tanah. Berdasarkan bakatnya, Lee Tongfi menang berturut-turut. Sendiriannya bisa menang sekelompok orang dewasa. Paman itu menghasilkan banyak uang. Sang ayah tahu menyerbu ke kasino, ingin membawa putranya pergi. Tapi ingin pergi, tidak mudah. Tahun itu sang ayah menolak syarat pemilik kasino. Dicari untuk membunuh. Lalu sahabatnya sudah dibunuh pemilik kasino itu. Sejak itu, sang ayah bersumpah tidak bermain bulu tangkis lagi. Juga tidak izinkan anaknya main. Tapi sekarang, dia tidak bisa menolak. Menang, mereka bisa pergi. Kalah, lawannya bisa melakukan apa saja. Pertama kali ayah dan anak bermain bersama. Lee Tongfi dengan bakat yang diberikan Tuhan. Dalam waktu singkat, ia beradaptasi dengan permainan bulu tangkis ganda. Sangat cocok dengan sang ayah. Ayah dan anak menunjukkan yang terbaik dan memenangkan kontes. Akhirnya sang ayah setuju untuk dia bermain. Dari memegang raket hingga memukul shuttlecock. Dari kekuatan hingga mobilitas tubuh, pukul ribuan shuttlecock setiap hari. Dengan pelatihan yang keras pelatih Trin Bin Pat, dia semakin lama semakin bagus. Setelah itu, kompetisi seleksi Akademi Bulu Tangkis Nasional dimulai. Lee Tongfi muda yang berbakat. Dari ujian masuk ke babak kualifikasi. Dari semifinal ke final, dia memenangkan kejuaraan dengan sikap yang tak terkalahkan. Sayangnya, dia terlalu pendek. Tim nasional tidak memilihnya. Dia sangat sakit hati dan menangis. Untuk menjadi lebih tinggi, dia tidak tidur dan melompat sepanjang hari. Meskipun sangat lelah, tidak ada tenaga, dia masih tidak berhenti. Ibunya melihat usahanya, ketidakpuasannya, rasa sakitnya, sang ibu yang patah hati. Besok, di atas tongkat kayu diikatkan kain. Setiap hari dia minum sup akar kentang yang dimasak ibunya. Setiap hari, dia bertanya kepada ibunya, dia bertambah tinggi enggak? Hari demi hari, garis di pintu kayu semakin hari semakin tinggi. Tongkat kayu hampir tidak bisa mencapainya sebelumnya. Sekarang dapat memegang kuat dengan satu tangan. Setelah 2 tahun, ketinggiannya sudah sama teman-teman seumurnya. Selanjutnya, dia ingin memberitahu semua orang. Jangan memandang rendah orang muda yang miskin. Lihat betapa gilanya remaja ini. Beri kamu 10 poin. Jika kamu kalah, kurang berapa? Bayar sebanyaknya. Wajah lawannya penuh dengan penghinaan. Dan seorang pemain bulu tangkis profesional. Kok takut seorang anak? Tapi kompetisi baru saja dimulai. Dia segera kalah 1. Ini pasti keberuntungan. Tapi setelah itu, di depan pemuda itu, pria itu tidak bisa bertahan selama 3 putaran berturut-turut. Dia bahkan tidak peduli lagi dengan reputasinya. Dia memanggil rekan satu timnya. 4 orang lawan 1. Pria kira dia pasti menang. Tapi tidak ada yang berubah. Dengan pukulan yang kuat, mereka kalah. Pria itu tidak percaya. Bertanya siapa remaja itu? Saya Lee Tongfi. Pria itu tidak pikir, pemuda yang menangnya hari ini, setelah itu akan terkenal. Tahun itu dikritik oleh tim nasional karena pendek dan kurus. Sekarang Lee Tongfi telah mengangkat kepalanya. Kompetisi masuk Akademi Bulu Tangkis Nasional. Lee Tongfi menunjukkan keberanian yang luar biasa, menarik perhatian pelatih kepala tim nasional. Pelatih kepala berharap memanggil Lee Tongfi ke tim nasional. Tapi ada orang yang meremehkan. Ada yang bilang dia hanya penduduk desa di pegunungan. Yang lain bilang dia belum pernah menerima pelatihan formal. Seperti monyet di sirkus. Pemungutan suara terakhir, 9-8. Lee Tongfi bergabung dengan tim Akademi Bulu Tangkis Malaysia.
pusat pelatihan bulu tangkis terbaik di negeri ini. Li Tongfi penuh energi. Tapi di sini, semua orang sangat pintar. Bahkan mobilitas dasar latihan tubuh, dia tidak bisa mengikutinya. Teman-teman sekelasnya mengolok-oloknya, juga menggunakan teknik untuk menganiaya dia. Dia tidak bisa mengikuti, ditegur dan dimarahi pelatih Miss Bun. Ketekunan yang paling arogan dihancurkan dengan keras. Dia ingin menyerah, tetapi pada saat ini, seseorang berkata kepadanya satu kalimat. Orang-orang di tempat ini tidak kurang kesempatan. Tapi sebagian ketekunan, orang memiliki kesempatan banyak, tapi yang benar-benar kuat, selalu menjadi orang yang gigih dengan jumlah kecil. Li Tongfi sudah paham. Dia mulai berlatih sangat rajin. Berdasarkan kegigihan tersebut, dia terpilih dalam daftar 8 putra turnamen bulu tangkis All England Open. Tapi pada malam yang mereka pergi, dia diganti oleh pelatih. Dia tidak mengerti, dan dia memohon. Dia tidak mengerti mengapa pelatih memperlakukannya seperti itu. Semua orang sudah pergi, meninggalkannya sendirian menangis di bawah hujan. Sekali lagi dia ingin menyerah. Setelah itu, istri pelatih Miss Bun bertemu dia. Akhirnya dia sudah paham semuanya. Ternyata dia menjadi semua harapan pelatih. Dalam pertemuan yang menentukan nasibnya, pelatih memberikan suara yang menentukannya. Di tim nasional, pelatih mengamatinya setiap menit, setiap detik. Alasan ia memperlakukannya lebih kasar daripada yang lain. Karena harapan dengannya lebih tinggi. Pelatih tidak ingin dia mengikuti turnamen bulu tangkis All England Open. Karena dia ingin melindunginya, pelatih berharap menang kejuaraan dunia, yang belum dia dapatkan. Masa depan dilakukan olehnya. Memahami keinginan pelatih, Li Tongfi mulai bersemangat. Latihan keras. Setelah itu, kompetisi seleksi Piala Thomas Asia 2004 pun dimulai. Li Tongfi tidak terduga, lawan yang berdiri di depannya, akan menjadi saingan seumur hidupnya. Ini adalah pertandingan pertama dua pemain top. Pada saat itu, setiap orang menunjukkan kemampuan yang berbeda. Seorang yang tidak terkenal, mereka tidak pikir akan menjadi pertandingan pertama dalam pertempuran nasib mereka. Kompetisi Piala Thomas Asia 2004. Li Tongfi kalah lem dan dengan bakat alami sepertinya. Semifinal bulu tangkis terbuka Hong Kong 2005. Mereka bertemu lagi. Meskipun Li Tongfi sudah bermain yang terbaik, akhirnya dia masih kalah. Li Tongfi tampaknya telah menang semua pertandingan final Asia, tapi masih belum ada cara untuk menang lem dan tim nasional sangat kecewa. Mereka ingin mengecualikan Li Tongfi, namun pelatih Miss Bun tetap melindunginya. Pelatih yakin bahwa Li Tongfi akan menang turnamen bulu tangkis All England Open selanjutnya. Pelatih menempatkan seluruh kehidupan kepelatihannya padanya. Semifinal turnamen bulu tangkis All England Open 2005. Mereka bertemu lagi. Tapi kali ini, dia masih kalah. Dia meminta maaf pelatih. Dia bilang dia sudah berusaha yang terbaik. Pelatih tidak menyalahkannya. Jika Anda kalah, maka bertarung lagi. Pelatih bilang samanya, main bulu tangkis yang penting bukan menang atau kalah. Disitulah mimpi dimulai. Dalam pikiran asli, 6 bulan kemudian, final Malaysia Open adalah pertempuran antara dua saingan Lem, Li. Banyak orang berkumpul di depan layar TV. Pertandingan dimulai. Kedua lawan sangat semangat. Setelah 2 tahun, dua jenius muda yang belum dewasa pada saat itu berdiri di puncak dunia. Dua pemain 19-10. Setiap orang memenangkan satu babak. Babak ketiga, babak penentuan. Li Tongfi memulai babak dengan posisi lemah. Skor pukul 13.20. Lem dan memimpin dan membuat keputusan akhir. Hanya 1 poin lagi. Pertandingan ini akan berakhir. Li Tongfi tampaknya tidak memiliki kesempatan untuk menang. Tetapi pada saat ini, adegan tahun itu mulai muncul sedikit demi sedikit. Tongfi, ketika kamu meragukan dirimu sendiri, yang terbaik adalah memikirkan orang-orang yang percaya bahwa Anda bisa. Keluarga, teman-teman, Paman Lei, yang memberinya raket pertama. Pelatih Trin Bin Pat mencerahkannya. Pelatih Miss Bun membantunya ada keberanian bermain bulu tangkis, beserta pendukungnya. Pada saat ini, akhirnya dia menemukan apa yang telah hilang. Bukan menang atau kalah, itu hanya ketekunan dan cinta murni. Pada saat ini, dia lupa tentang menang dan kalah. Hanya satu kegigihan, mengeluarkan semua kekuatanmu. Skor dari pukul 13.20 sampai pukul 20.20. Dia melakukan prestasi yang tampaknya mustahil. Orang-orang sekali lagi melihat harapan kemenangan. Pukul 21.21, skor diratakan lagi. Penonton berteriak serempak, sebut nama Li Tongfi. Pukulan yang kuat, Li Tongfi membalikkan skor. Semua orang begitu tegang, mereka tidak berani bernapas. Tidak peduli menang atau kalah. Saat ini, dunia Li Tongfi hanya memiliki saingan. Seiring dengan lompatan yang kuat, dia melepaskan pukulan kuat. Dia menang, menyelesaikan pertandingan yang luar biasa. Seorang pecundang telah memicu keinginan banyak orang untuk bertarung. Di dunia ini, tidak ada yang kalah akan jadi raja. Hanya ada semangat selalu dalam hati. Ketika Anda menggunakan semua kekuatan Anda, hidup menjadi tanpa pecundang.